Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisam dengan NPM 09105804190002 dari Prodi Administrasi Publik kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang lingkungan eksternal sistem politik internasional. Eh, Tujuan dari sistem politik internasional. Ada beberapa tujuan dari sistem politik internasional itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai wadah untuk perdamaian dunia. Yang kedua adalah menjadi forum-forum kerjasama dalam rangka membangun hubungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan hukum. Yang ketiga, untuk menjadi forum penyelesaian perselisihan anggota organisasi eh, organisasi negara sekawan, lintas kawasan maupun kawasan global. Yang keempat yaitu memperoleh keuntungan, baik dari itu keuntungan dari segi politik, segi sosial, budaya, hukum, dan hal yang lain-lainnya yang berujung pada keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Jadi menurut Gabriel Almond membagi klasifikasi masyarakat internasional yang ke dalam tiga klasifikasi. Yang pertama itu sistem politik internasional, yang kedua adalah sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional. Mohon maaf ada kesalahan pada slide. Yang pertama, sistem politik internasional. Jadi sistem politik internasional itu adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang saling terikat dalam partai politik, yang saling terikat dalam politik internasional yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, harmonis antar negara-negara anggota organisasi internasional tersebut. Jadi di sistem politik ini ada beberapa organisasi yang bergabung di dalamnya yang telah ada, dan Indonesia sudah masuk ke dalamnya, yaitu termasuk ada PBB. Yang kedua adalah sistem ekologi. Sistem ekologi internasional kondisi geografis persebaran yang menciptakan suatu isu seperti keterpisahan negara berdasarkan benua. Jadi ada benua Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika. Keterpisahan berdasarkan lautan, ada lautan Asia, Asia Pasifik, dan Atlantik. Yang kedua, tentunya kita berbicara masalah ekologi, maka itu tidak akan terlepas dari yang namanya isu lingkungan, seperti global warming dan berkurangnya hutan sebagai perpaduan dunia. Yang ketiga, sistem sosial internasional. Jadi sistem sosial internasional lebih mudah didekati lewat konsep rezim internasional atau international regime. Menurut Stephen de Cancer, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksklusif maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau harapan-harapan aktor-aktor yang memuat kepentingan aktor-aktor tersebut dalam hubungan internasional. Berdasarkan definisi di atas yang saya sebutkan tadi, bahwa rezim internasional ini mirip dengan konsep masyarakat dalam ilmu-ilmu sosial, di mana masyarakat ini berupaya mengatur perilaku individu. Rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan dengan harapan juga kepentingan para aktor internasional tersebut yang saling berkonferensi di satu area dalam hubungan internasional. Sebab itu, rezim internasional juga tidak hanya dapat melayani banyak mirip di dalam masyarakat, di mana ia terdiri masyarakat aneka struktural dan fungsi masing-masing. Di dalamnya ada sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem agama, dan sistem perdagangan. Maka rezim internasional pun juga terdiri aneka struktural yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik atau berlingkungan pada suatu bidang. Studi mengenai rezim internasional sekurangnya diwakili oleh tiga paradigma, yaitu realis, neoliberal, dan kognitivis. Paradigma realis fokus pada aspek hubungan kekuatan masyarakat. Paradigma neoliberal fokus pada aspek kepentingan
Sementara paradigma kognitivis fokus pada aspek dinamika pengetahuan, komunikasi, dan identitas. Sistem internasional adalah sistem merupakan kumpulan elemen-elemen atau unsur yang sama-sama di dalamnya memiliki kepentingan. Sistem sistem sosial yang saya sebutkan tadi di antara lainnya meliputi kebudayaan internasional, struktur sosial internasional, sistem ekonomi nasional, dan sistem demografi internasional. Sistem kebudayaan internasional, pengetahuan akan akal budi adalah ilmu yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari arti yang dapat bermanfaat bagi keseluruhan umat manusia di seluruh dunia. Contohnya adalah ilmu politik, ekonomi, dan teknologi dan lainnya. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suatu negara, kebiasaan yang dianut oleh bangsa-bangsa lain. Contohnya adalah bahasa daerah, bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah peradaban peradaban adalah yang ketiga adalah peradaban. Peradaban adalah kemajuan baik itu dari segi budi pekerti, kecerdasan, kebudayaan. Selanjutnya struktur sosial internasional. Jadi struktur sosial internasional ini dibagi dalam beberapa. Yang pertama adalah masyarakat maju, yang kedua adalah masyarakat berkembang, masyarakat terbelakang. Struktur sosial yang berdasarkan peradaban dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama masyarakat elit, yang kedua adalah masyarakat menengah, yang ketiga adalah masyarakat awam. Adalah sistem ekonomi internasional. Sistem ekonomi internasional merupakan kumpulan elemen atau elemen unsur subsistem ekonomi yang ada dalam satu negara atau bangsa di seluruh dunia sebagai suatu sistem yang berlaku universal bagi bangsa dan negara di dunia. Dalam bentuk lembaga-lembaga sistem ekonomi internasional ada berupa organisasi ekonomi perdagangan internasional, contohnya itu WTO dan lain-lainnya. Selanjutnya sistem demografi. Sistem demografi internasional kumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan demografi atau penduduk. Jadi dalam rangka mensejahterakan penduduk tersebut, dalam rangka membangun sistem demografi yang teratur dan sejahtera, PBB menyuarakan kepada seluruh anggotanya untuk menyelenggarakan yang namanya program KB melalui beberapa peraturan tingkat kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi berupa kayak pil KB dan lain-lainnya. Yang kedua, pelestarian hubungan antara yang terakhir, pelestarian hubungan dalam lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Berbicara tentang berbicara tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional, tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang mana bebas dan aktif. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Mokhtar Kusumajaya, bebas berarti Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepercayaan bangsa Indonesia sendiri, sebagaimana yang dicerminkan dalam Pancasila. Sementara aktif artinya dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif atau reaktif atas kejadian internasional. Artinya Indonesia terus aktif berkontribusi ketika artinya Indonesia terus aktif di hubungan-hubungan internasional. Keterkaitan Indonesia terus aktif dalam keterkaitannya kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bebas aktif, tiga esensi dalam hubungan internasional akan membentuk suatu identitas dalam sistem hubungan internasional. Inilah yang akan digunakan Indonesia sebagai karakter dan jati diri negara serta menjadi pembeda antara Indonesia dan aktor lainnya. Jadi itulah sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.